Hari ini, Selasa, 3 Agustus 2021, kita memasuki pekan biasa ke-18. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, marilah kita bersama-sama membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Bersama saya Sisilia dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami boleh menikmati setiap keindahan yang Engkau ciptakan untuk kami. Ya Bapa, Engkau telah berfirman kepada kami, dan dengan firman-Mu itu, Engkau membimbing kami. Kami mohon, bukalah mata hati kami, dan lembutkanlah hati kami yang keras ini, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan mau menerima pengajaran-Mu yang Engkau sampaikan melalui bacaan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-murid-Nya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kitab suci hari ini,
mengingatkan kita tentang tugas perutusan kita dalam hal pelayanan. Salah satunya adalah saat kita diutus oleh Tuhan untuk melayani umat-Nya di lingkungan, dengan menjadi ketua lingkungan. Begitu banyak tugas ketua lingkungan. Saya mengambil beberapa contoh, seperti melengkapi data administrasi umat, memastikan semua umat yang ada di lingkungannya sudah terdaftar dan memiliki kartu keluarga Katolik. Juga memastikan sekaligus mengingatkan kepada umat bahwa surat baptisnya masih ada dan tersimpan dengan baik, karena surat baptis adalah berkas penting untuk kita umat Katolik. Ketua lingkungan juga berkoordinasi dengan paroki untuk mencocokkan data umat di lingkungan dengan data yang ada dalam daftar sensus paroki. Pada saat menjalankan tugas-tugas inilah, para ketua lingkungan akan menghadapi karakter umat yang berbeda-beda. Ada umat yang mudah dan ada juga yang sulit diajak berkomunikasi. Bahkan ada juga umat yang mudah sekali marah, dan banyak sekali karakter umat yang harus dihadapi. Apalagi di masa pandemi saat ini, dibutuhkan pelayanan ekstra dari para ketua lingkungan untuk ikut terlibat dalam memantau kondisi kesehatan warganya. Apakah ada warganya yang terpapar dan apa saja yang dibutuhkan saat isolasi mandiri di rumah? Tugas yang cukup berat dan menguras tenaga para ketua lingkungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, persoalan inilah yang akan menjadi tiupan-tiupan angin yang dapat membuat kita, para ketua lingkungan, menjadi ragu untuk terus berjalan maju atau mundur. Seperti yang dirasakan Rasul Petrus, yang telah berjalan di atas air, tetapi pada saat ada tiupan angin, dia menjadi ragu yang akhirnya tenggelam. Lalu dia memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menolong dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi disinilah diperlukan kedekatan yang kuat antara kita manusia dengan Yesus sendiri. Kita pun harus berdoa dan memohon pertolongannya, agar mampu menghadapi setiap dinamika yang ada di lingkungan dan percaya sepenuhnya kepada Yesus bahwa hanya Dialah yang mampu menolong kita dalam menghadapi segala persoalan. Ingatlah, dalam badai Yesus datang dan menyapa, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata inilah yang menguatkan kita bahwa dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, dalam berdinamika di lingkungan, Tuhan Yesus selalu hadir bersama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus berjalan di atas air, memberikan pelajaran kepada kita, agar kita senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Yesus, sehingga kita dapat mengarungi gelombang kehidupan dengan penuh iman dan pengharapan. Karena tanpa iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, kehidupan kita akan terpusat pada masalah dan gelombang.
namun dengan iman dan pengharapan, kita dapat melalui gelombang kehidupan ini dengan ketenangan dan damai. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, teguhkanlah iman kami dan ajarilah kami untuk tekun dalam berdoa. Dan semoga kami pun semakin percaya akan mukjizat dan pertolongan-Mu dalam menghadapi setiap gelombang dan badai kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.